Bayangkan, di satu waktu kamu tertidur lelap setelah hari yang panjang. Tanpa sadar, seekor nyamuk Aedes aegypti masuk lewat jendela yang terbuka, menggigitmu hanya dalam hitungan detik. Tak ada rasa, tak ada bekas, tapi virus demam berdarah mulai bekerja diam-diam dalam tubuhmu. Inilah kenyataan demam berdarah. Ia menyerang diam-diam, berkembang dalam senyap, dan baru terasa saat tubuh mulai lemah. Dunia telah mencatat lebih dari 6,5 juta kasus demam berdarah pada tahun 2023, angka tertinggi sepanjang sejarah. Dan Jakarta, sebagai salah satu kota tropis terpadat, terus menjadi wilayah rawan tiap musim hujan datang. Halo, perkenalkan, saya Raka Valentina Maharani, dan dalam video ini akan mengungkap bagaimana sebuah metode prediksi statistik bernama Gray-Markov bisa membantu kita meramalkan lonjakan kasus DBD, dan mengapa langkah ini penting untuk menyelamatkan nyawa bahkan sebelum gigitan nyamuk pertama terjadi. Menurut data dari WHO, dalam 2 dekade terakhir, jumlah kasus demam berdarah meningkat secara drastis. Jika pada tahun 2000 tercatat sekitar 505.000 kasus, maka pada tahun 2019 melonjak menjadi 5,2 juta kasus. Dan yang paling mengejutkan, tahun 2023 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah dengan lebih dari 6,5 juta kasus di lebih dari 80 negara dan lebih dari 7.300 kematian terkait demam berdarah. Kenaikan ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari perubahan iklim, peningkatan suhu, kelembaban, hingga pola curah hujan ekstrim seperti akibat fenomena El Nino. Seperti yang juga disebutkan oleh Margaret Chan selaku mantan Direktur Jenderal WHO, bahwa demam berdarah adalah penyakit yang sangat dipengaruhi iklim. Penelitian juga menunjukkan bahwa puncak kasus demam berdarah biasanya terjadi 1 bulan setelah puncak hujan akibat peningkatan tempat perkembangbiakan nyamuk. Dalam video ini, digunakan metode Gray-Markov untuk melakukan prediksi kasus demam berdarah, karena model Gray atau GM sangat cocok digunakan pada data yang terbatas dan memiliki ketidakpastian tinggi, terutama dalam konteks prediksi kasus demam berdarah di Jakarta pada musim hujan. Penggunaan Gray-Markov ini sangat relevan, karena data yang didapatkan hanya terbatas pada periode musim hujan saja, namun cukup untuk digunakan dalam model GM. Data yang digunakan dalam video ini adalah data kasus demam berdarah yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk musim hujan 2024 sampai 2025. Pada visualisasi data, terlihat tren meningkat menuju bulan Maret dengan puncak pada dasarian ketiga Maret sebanyak 1.734 kasus. Musim hujan di Jakarta umumnya terjadi dari Oktober sampai Maret sesuai data dari BMKG. Selanjutnya, aku akan menjelaskan cara mendapatkan forecast dengan metode Gray-Markov untuk kasus demam berdarah di Jakarta. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah membentuk data aktual dengan melakukan normalisasi jika data memiliki skala besar atau bervariasi ekstrim. Namun pada kasus ini, data memiliki skala ratusan dengan variasi yang dapat terbilang normal. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah membentuk barisan Accumulated Generating Operation yang diperoleh berdasarkan hasil akumulasi dari barisan data aktual yang ditulis sebagai X1. Selanjutnya dibentuk juga barisan Mean Generating Operation yang dinotasikan dengan Z1 yang merupakan dataan atau nilai tengah dari dua data X1 yang berdekatan dan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Selanjutnya akan dicari nilai parameter A dan B yang ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dan didapatkan nilai A yaitu sebesar 0,0126 dan nilai B yaitu sebesar 654,46. Dari nilai A dan B tersebut dapat dihitung nilai prediksi model Gray 1,1 dengan mengurangkan suku ke K-1 dari nilai AGO dengan suku ke K atau dengan Inverse Accumulated Generating Operation. Dan didapat nilai-nilai sebagai berikut. Serta didapatkan juga forecast untuk musim hujan selanjutnya dengan kasus yang diperkirakan berjumlah 465 kasus.
Selanjutnya, karena analisis rantai Markov melibatkan transisi keadaan, maka transisi keadaan tersebut dapat ditentukan dengan mendefinisikan keadaan yang akan digunakan berdasarkan error relatif yang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Nilai dari error relatif tersebut digunakan untuk menentukan interval setiap keadaan dengan keterangan yaitu N banyak data adalah sebanyak 26 dan didapatkan banyak keadaan sebanyak 6 dengan error relatif maksimal adalah 65,85 dan error relatif minimal adalah min 219,79. Dari 6 keadaan tersebut ditentukan batas bawah dan batas atasnya dan didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Dari ketentuan keadaan-keadaan tersebut, diketahui keadaan dari setiap data forecast itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dicari juga matriks peluang transisi untuk memodelkan perubahan status atau keadaan dari waktu ke waktu secara probabilistik, yaitu sebagai berikut. Dicari dari P1 hingga P26 dengan nilai-nilai berikut yang dapat dirangkum dalam tabel matriks berikut. Dari nilai prediksi keadaan ini, total peluang yang paling besar adalah pada keadaan ke-6 sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus demam berdarah pada musim hujan selanjutnya akan berada pada keadaan ke-6. Hasil akhir prediksi menunjukkan bahwa jumlah kasus demam berdarah pada musim hujan mendatang diperkirakan mencapai sekitar 466 kasus untuk satuan waktu tertentu dalam status klasifikasi 6, yang menunjukkan peningkatan risiko sedang ke tinggi. Hal ini penting sebagai alarm dini bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan lebih awal.